Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself first. My name is Ustada Sita, and today in this video, I'm going to tell you all about descriptive text. So check this out. Here it is, the first slide. In this first slide, there is a question for you. The question is, what is descriptive text? For your information that, buat informasi kamu aja ya bahwa I'm going to use 50% Indonesia and 50% English in explaining everything in this slide. Saya akan menggunakan 50% bahasa Indonesia dan 50% bahasa Inggris dalam menjelaskan setiap slide yang ada di PPT ini. The first slide is, slide yang pertama is asking your background knowledge, menanyakan tentang pengetahuan dasar kamu, what is meant by descriptive text, apa yang dimaksud dengan descriptive text. I'm sure that you have already got so many information in your junior high school about this kinds of text. Saya yakin kamu sudah pernah dapat materi teks ini di SMP dulu. Tetapi, but today I am going to refresh again your mind and remind you all about descriptive text. Tapi saat ini saya akan mengulang kembali background knowledge kamu, dasar-dasar pengetahuan kamu, dan memberitahukan lagi tentang apa itu descriptive text. So, if we take a look at descriptive text, jika kita lihat descriptive text, it is derived from two words. Terdiri dari dua kata, descriptive and then text. Is that so? Here it is. So, there is descriptive. What is meant by descriptive here? Apa sih artinya deskriptif di sini? Nah, this is it. Ini dia. Deskriptif itu adalah giving information about something or someone looks, sounds. Artinya adalah memberikan informasi tentang bagaimana sih wujud sesuatu itu, atau wujud seseorang itu, atau bunyi atau suara dari sesuatu itu, atau suara seseorang itu. That's what we call descriptive. Itu yang kita namakan deskriptif, memberi gambaran sesuatu, memberi gambaran tentang sesuatu. So the second word is text. Jadi kata yang kedua ada kata text. Right, text. What is meant by text here? Jadi teks di sini artinya apa? This is it. Ini teks itu adalah a piece of writing. Itu adalah jenis tulisan. Kalau if we combine these two words, jika kita mengkombinasikan atau menggabung dua kata ini, it's going to be descriptive text. Akan menjadi sebuah descriptive text. So, what is meant by descriptive text here? Jadi apa sih artinya descriptive text? Here it is. Descriptive text is the text that aims to give information about someone, something, or someplace. Teks deskriptif itu adalah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang seseorang, sesuatu, atau suatu tempat. Jadi, itulah yang kita namakan descriptive text. So, that's what we call as descriptive text. Okay, we are going to go to the next slide. So, there is one important characteristic of descriptive text. Ada satu ciri-ciri khusus yang paling penting dalam descriptive text. Walaupun seperti yang kita tahu, as we know that descriptive text itu adalah giving information. Descriptive text aims to give information about someone, something, or someplace. Itu memberikan, descriptive text itu kan memberikan informasi tentang seorang, sesuatu, atau suatu tempat, ya kan ya. Tetapi ada satu ciri khusus dalam descriptive text. What is that? Apa itu? Here it is. Descriptive text only focus on one specific object. Jadi kalau ingin membuat descriptive text atau teks berjenis deskriptif, harus fokus hanya pada satu objek khusus saja. Kamu bisa memilih dari tiga itu. Apakah kamu mau menerangkan seseorang, atau menerangkan sesuatu, atau menerangkan tentang suatu tempat. Jadi itu yang kita namakan descriptive text. Jadi dalam sebuah teks deskriptif itu jarang sekali terjadi
dua hal yang kita terangkan. Contoh, selain menerangkan orang, di situ menerangkan sesuatu. Itu sangat jarang sekali karena itu akan membuat kita bingung. Jadi yang kita gambarkan atau yang kita terangkan itu hanya focus only on one specific object. Hanya fokus pada satu objek khusus saja, objek tertentu saja. Ya, oke? Remember that. Ingat itu ya. Next, descriptive text is a text type we learn in this semester. Paragraf deskriptif atau teks deskriptif itu adalah sebuah jenis teks. We need to give underline here. Kita harus memberi garis bawah di sini. Ternyata paragraf deskriptif itu adalah sebuah jenis teks we learn in this semester, yang kita pelajari di semester ini. When we are talking about text type, ketika kita berbicara tentang text type, it means that there are three important things that is usually in text type, yang selalu ada dalam text type. What are they? Apakah mereka itu? This is it. Number one is every text types, setiap jenis teks must have the communicative purpose. Setiap jenis teks itu selalu memiliki tujuan komunikatif or social function atau fungsi sosial. What is the second? Apa yang nomor dua? The second is every text type must have generic structures. Selalu memiliki struktur umum or generic structures, yeah. And the last one is every text type must have language features atau ciri-ciri kebahasaan tertentu. Does descriptive text have these three kinds of important things also? Apakah descriptive text itu juga memiliki ketiga ciri-ciri text type ini? Yes, it is. Descriptive text has communicative purpose, generic structures, and language features also. And we are going to discuss much about this in the next slide. Well, okay, this is it. What is the communicative purpose of descriptive text then? Terus apa tujuan umum dari descriptive text? You wanna know about it? Kamu mau tahu lebih jauh tentang ini? Okay, this is it. The communicative purpose of descriptive text is, tujuan umum dari descriptive text itu adalah, here it is, to describe a particular place, thing, or person. Untuk mendeskripsikan atau memberikan informasi, memberikan gambaran tentang tempat tertentu, benda tertentu, atau orang tertentu. Jadi gitu, kalian harus memilih apakah yang kamu deskripsikan itu suatu tempat tertentu, atau benda tertentu, atau orang tertentu. Seperti itu. Ya, next. What is next? Pas selanjutnya, we are going to talk about generic structures. What are the generic structures of descriptive text then? Terus apa sih generic structure-nya dari descriptive text itu? Ini dia, this is it. There are two generic structures of descriptive text. Ada dua generic structures-nya. Ya, the first one is identification. Yang pertama itu identification. Do you have any information about what is meant by identification here? Apakah kamu memiliki informasi tentang identifikasi di sini? No? Okay. Let's see together ya. Kita lihat sama-sama. What is meant by identification here? Identification identifies the phenomenon to be described. Ternyata identifikasi itu adalah mengidentifikasi, yaitu paragraf pembuka yang digunakan untuk mengidentifikasi fenomena dari sesuatu yang akan kamu deskripsikan. Seperti apa sih itu? Kita akan lanjut lihat nanti di slide selanjutnya. Oke, what are the second generic structures of descriptive text? Ini dia. Ya, the second struktur yang kedua, struktur yang kedua dari descriptive text itu adalah description. Description, what is description then? Description describe parts. Ya, itu berarti berisi tentang paragraf yang berisi tentang parts, bagian-bagian dari sesuatu yang kamu deskripsikan, kualitasnya seperti apa, and the characteristic of the person, place, or thing to be described. Dan ciri-ciri dari benda, orang, tempat,
tempat yang kamu deskripsikan tersebut. Okay, next ya. You wanna example about what is meant by identification and description here? You wanna have an example of descriptive text? Here it is. Well, okay, there is a picture of a beautiful girl in this slide. Ada sebuah gambar dari gadis cantik di sini. Her name is Hanindya. Namanya adalah Hanindya. I'm sure that you have known a lot about this girl. Aku yakin kalian sudah tahu banyak tentang gadis ini. She's a famous Indonesian singer, right? Ya, dia itu penyanyi Indonesia yang terkenal kan ya. And now in this slide, I'm going to invite you to imagine something about this girl. Saya mau kalian mengimajinasikan sesuatu tentang gadis ini. So, what is your activity? Apa aktivitas kalian? Here it is. Please imagine that you are befriended with Hanindya and you want to tell your other friends all about her. Jadi di sini kalian harus berimajinasi. Kamu berimajinasi. Coba bayangkan kamu itu berteman dengan Hanindya. Dan karena kamu saking bangganya dengan dia, kamu mau menceritakan tentang Hanindya ini kepada teman-temanmu lainnya yang nggak tahu tentang Hanindya. Jadi, so you are going to make a description about person here. Jadi kalian akan membuat description about person, deskripsi tentang seseorang di sini, yaitu the one that you are going to describe is Hanindya, dan seseorang yang ingin kalian deskripsikan di sini adalah Hanindya. Okay, here it is. This is the example of the paragraph. Ini contoh paragrafnya. There is a title here, my gorgeous friend, temanku yang cantik. And then here it is. I have a very gorgeous friend. Saya memiliki teman yang cantik. Her name is Hanindya. Namanya adalah Hanindya. She is one of the famous Indonesian female singers who live in Jakarta. Dia adalah salah satu penyanyi wanita yang terkenal yang tinggal di Jakarta. So, this kinds of paragraph yang seperti inilah yang kita namakan, that's what we call as identification, yang kita namakan dengan identifikasi. Jadi paragraf pembuka yang tidak menerangkan tentang deskripsi Hanindya, tetapi memberikan slight information. This kinds of paragraph give you a slight information about something, someone, or some place that you are going to describe. Jadi paragraph identification ini adalah memberikan sedikit informasi tentang apa sih yang kamu mau deskripsikan. Itu that's what we call as identification. So next, after identification, you need to give description then. Setelah identification, kalian harus memberi deskripsi. Nah, disinilah kalian akan memberikan deskripsi tentang part, qualities, and characteristic of Hanindya. Born in 2001, she turns to be young and sexy girl. Berarti Hanindya itu gadis muda dan seksi. She has shoulder length hair. Jadi rambutnya itu sebahu. Her eyes are wide, matanya itu lebar and shine so bright. Jadi itu ya kualitas, memberikan deskripsi part-part, bagian-bagian dan kualitasnya seperti apa. Itu yang kita namakan, that's what we call as description. Jadi paragrafnya seperti ini ya, kalau kalian membuat paragraf deskripsi. Jadi tidak boleh, you are not allowed to go directly to description without identification. Jadi kalian itu tidak boleh langsung merujuk ke deskripsinya seperti apa, langsung ciri-cirinya apa, tapi tanpa identifikasi terlebih dahulu. Jadi kalian harus terangkan terlebih dahulu apa sih yang kalian deskripsikan, terus informasi tentang dia itu seperti apa, baru kalian deskripsikan physical and non-physical appearance-nya. Jadi penampakan fisik dan non-fisiknya nanti di paragraf selanjutnya. Okay? I'm sure that you have already understand about it, and next, the last slide, dan selanjutnya slide yang terakhir is the language features of descriptive text. Jadi ciri-ciri kebahasaan dari descriptive text. Here it is. There are two important language features of descriptive text. Jadi ada dua ciri-ciri kebahasaan yang penting dari descriptive text. The first one is descriptive text itu selalu is always using adjective, selalu menggunakan adjective. Jadi adjective itu kata sifat.
Apa sih what is the function of adjective here? Apa sih tujuannya adjective di sini itu? To give descriptive information, memberikan informasi deskriptif yang menggambarkan sesuatu, and to modify noun, dan memodifikasi kata benda. Jadi contohnya itu seperti ini. Bagaimana sih how does Ustadzah Sita look like? Seperti apa sih Ustadzah Sita itu? Ustadzah Sita itu cantik. Nah, berarti kamu cantik here is adjective. Jadi cantik di sini itu adalah sebuah kata sifat. Ustadzah Sita is beautiful itu. Jadi penggunanya seperti itu. Setelah to be biasanya ada adjective, kata sifat ya. Harus diingat-ingat. And the second one is using simple present tense. Jadi yang kedua itu adalah paragraf deskriptif ini menggunakan simple present tense, memakai verb one, the s yang ditambah dengan s or es ya. Jadi gitu, memakai verb one s or es ya, s or es ya, seperti itu. Jadi gitu ya. Terus kemudian kalau itu dalam kalimat verbal, kalau kalimat nominal biasanya dia memakai to be yang dipakai itu adalah is, or. For further information about this kinds of language features, untuk informasi lebih jelas tentang ciri-ciri kebahasaan ini yaitu adjective and simple present tense, they are going to be described clearly. They are going to explain clearly in the next videos guys ya. Jadi semuanya akan dijelaskan dengan terang dan jelas di video selanjutnya buat kalian. It's only for you ya. Ini hanya buat kalian semua ya. Oke. I think that's all from me. Jadi itu aja dari saya. Thank you so much for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy ya, stay healthy and stay at home. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.